Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Hikmah Ramadhani, NIM S1W1 20006, jurusan Teknik Informatika, Universitas Alwaleo Kendari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aljabar linear. Yang pertama, persamaan linear. Persamaan linear adalah suatu persamaan yang mempunyai variabel atau berubah berpangkat 1 dalam menyelesaikan suatu persamaan linear. Kita dapat memakai beberapa cara atau metode, yakni sebagai berikut. 1. Metode grafik. Pada metode grafik, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear adalah koordinat titik potong dua garis tersebut. Jadi, Anda harus mencari titik potong garis tersebut di koordinatnya dengan membuat X sama dengan 0 yang akan berpotong di 0, Y, dan mencari titik potong garis tersebut di koordinat X dengan membuat Y sama dengan 0 yang akan berpotongan di X, 0. Kemudian menarik kedua garis tersebut sehingga berpotongan di suatu titik koordinat XY. 2. Metode eliminasi. Metode eliminasi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara menghilangkan salah satu variabel pada dua buah persamaan. Metode ini dilakukan sampai tersisa satu buah variabel. Metode eliminasi dapat digunakan pada semua sistem persamaan linear 3 variabel. 3. Metode substitusi. Metode substitusi adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian suatu sistem persamaan linear 2 variabel dengan cara mengganti atau mensubstitusi salah satu variabelnya. Jika variabelnya X dan Y, untuk menentukan variabel X, kita harus mensubstitusi variabel Y terlebih dahulu. Atau sebaliknya, bila ingin mencari variabel Y, maka kita harus mengganti variabel X terlebih dahulu. Contoh soal. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari SPLDV 2X tambah Y sama dengan 4 dan X tambah Y sama dengan 3. Penyelesaiannya itu bisa menggunakan dua metode, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Yang pertama, metode eliminasi. 2X tambah Y sama dengan 5 dan 3X kurang 2Y sama dengan 4. Penyelesaiannya itu 2X tambah Y sama dengan 5, kita kalikan dengan 2 sehingga menjadi 4X tambah 2Y sama dengan 10. 3X kurang 2Y sama dengan 4, kita kalikan dengan 1 sehingga menjadi 3X kurang 2Y sama dengan 4. Kemudian 2 dijumlahkan hingga 4 ditambah 3X sama dengan 7X, 2Y habis, 10 ditambah 4 sama dengan 14. Kemudian X sama dengan 14 dibagi 7, 14 dibagi 7 sama dengan 2, sehingga X sama dengan 2. Sini kita masukkan X sama dengan 2 ke persamaan 2X tambah Y sama dengan 5. 2 dikali 2 ditambah Y sama dengan 5, 4 ditambah Y sama dengan 5, Y sama dengan 5 dikurang 4, Y sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 1. Metode substitusi. 2X tambah Y sama dengan 5 dan 3X kurang 2Y sama dengan 4. Kita ubah ke persamaan yang ekuivalen. 2X tambah Y sama dengan 5 kita ubah menjadi Y sama dengan 5 dikurang 2X. Masukkan ke persamaan kedua. 3X dikurang 2 dikali 5 dikurang 2X sama dengan 4. 3X sama dengan 10 ditambah 4X sama dengan 4. 7X dikurang 10 sama dengan 4. 7X sama dengan 10 ditambah 4. X sama dengan 14 dibagi 7. X sama dengan 2. Kemudian X kita masukkan ke persamaan yang ekuivalen tadi. Y sama dengan 5 dikurang 2 dikali 2. Y sama dengan 5 dikurang 4. Ya, hasilnya Y sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 1. Selanjutnya, vektor dot dan cross product. Vektor dot product. Dot product adalah bentuk perkalian antara dua vektor yang akan menghasilkan skalar. Vektor dot product mempunyai direction atau arah dan magnitude
besaran atau panjang. Perkalian vektor dapat menggunakan dot produk A dot B. Kita dapat menghitung perkalian vektor dengan cara sebagai berikut. A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta, di mana vektor A adalah panjang vektor A, B adalah panjang vektor B. Jadi kita mengalihkan panjang A dikalikan panjang B, lalu mengalihkan kosinus sudut antara A dan B. Kemudian kita bisa juga menggunakan cara lain, yaitu A dot B sama dengan AX kali BX ditambah AY kali BY. Jadi kita mengalihkan X, mengalihkan Y, lalu menambahkan. Contoh, seperti bisa kita lihat gambar di samping. Langsung saja kita menggunakan rumus A dot B sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos theta. A dot B sama dengan panjang vektor A yaitu 10 dikali panjang vektor B 13 dikali cos 59,5 derajat. A dot B sama dengan 10 kali 13 kali 0,5075. A dot B sama dengan 65,98 setelah dibulatkan menjadi 66. Atau kita bisa menggunakan cara lain, yaitu A dot B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY. A dot B sama dengan minus 6 dikali 5 ditambah 8 dikali 12. A dot B sama dengan minus 30 ditambah 96. A dot B sama dengan 66. Mengapa kita harus menggunakan cos theta? Ini bekerja persis sama jika kita memproyeksikan B di samping A lalu dikalikan. Karena tidak masalah urutan mana yang kita lakukan perkalian, panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta sama dengan panjang vektor A dikali cos theta dikali B. Ini sama halnya seperti menyinari cahaya untuk melihat di mana bayangan itu berada. Perkalian vektor yang berada pada sudut siku-siku satu sama lain. Seperti kita lihat pada gambar di samping, saja kita masukkan ke rumus A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos, mana kita tahu sudut siku-siku bernilai 90 derajat. Sehingga panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos 90 derajat. A, B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali 0 dengan A dot B sama dengan 0. Atau kita bisa menghitungnya dengan cara ini. A dot B sama dengan AX dikali BX ditambah AY dikali BY. A dot B sama dengan minus 12 dikali 12 ditambah 16 dikali 9. A dot B sama dengan minus 144 ditambah 144. A dot B sama dengan 0. Perkalian vektor 3 dimensi. A sama dengan 5, 6, 7 dan B sama dengan 3, 6, 9. A dot B sama dengan AX dikali BX ditambah Y dikali BY tambah AZ dikali BZ. A dot B sama dengan 5 kali 3 ditambah 6 dikali 6 ditambah 7 dikali 9. A dot B sama dengan 15 ditambah 36 ditambah 63. A dot B sama dengan 114. Sekarang untuk rumus lainnya, A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Tapi apakah panjang vektor A besar atau panjang vektor A? Kita bisa menggunakan Pythagoras. Langsung saja, panjang vektor A sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 7 kuadrat.
sama dengan akar 25 ditambah 36 ditambah 49. Di panjang vektor A sama dengan akar 110. Begitu juga untuk panjang vektor B. Panjang vektor B sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Panjang vektor B sama dengan akar 9 ditambah 36 ditambah 81. Panjang vektor B sama dengan akar 126. Dan kita tahu dari perhitungan di atas bahwa A dot B sama dengan 114. Jadi A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. 122 sama dengan akar 110 dikali akar 126 dikali cos theta. Cos theta sama dengan 144 dibagi akar 110 dikali akar 126. Cos theta sama dengan 0,0826. Theta sama dengan cos pangkat minus 1 0,0826 sama dengan 85,2 derajat. Selanjutnya, cross X pada produk. Cross X pada produk adalah bentuk perkalian antara dua vektor yang akan menghasilkan vektor yang tegak lurus dengan kedua vektor itu di dalam dimensi. Produk silang A kali B dari dua vektor adalah vektor lain yang berada pada sudut siku-siku ke keduanya, dan semua itu terjadi dalam 3 dimensi. Besar atau panjang produk silang sama dengan luas jajaran genjang dengan vektor A dan B untuk sisi. Besar atau panjang produk silang sama dengan luas jajaran genjang dengan vektor A dan B untuk sisi. Rumusnya yaitu A dikali B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali sin theta dikali N. Panjang vektor A adalah besar panjang vektor A. Panjang vektor B adalah besar panjang vektor B. Theta adalah sudut antara A dan B. N adalah vektor satuan pada sudut siku-siku ke A dan B. Jadi panjangnya adalah panjang suatu kali panjang B kali sinus sudut antara A dan B, kemudian kita mengalihkan dengan vektor N hingga mengarah ke arah yang benar pada sudut siku-siku ke A dan B. Ketika A dan B dimulai dari titik asal 0, 0, 0, 0, dan 0, produk silang akan berakhir pada Cx sama dengan AY dikali BZ dikurang AZ dikali BY. CY sama dengan AZ dikali BX dikali AX dikurang AX dikali BZ. CZ sama dengan AX dikali BY dikurang AY dikali BX. Contoh, hasil perkalian dari A, minus 5, 4, dan 6, dan B, 3, minus 6, dan 8. X sama dengan AY dikali BZ dikurang AZ dikali BY sama dengan 4 dikali 8 dikurang 6 dikali minus 6 sama dengan minus 4. C sama dengan AZ dikali BX dikali AX dikurang AX dikali BZ sama dengan 6 dikali minus 6 dikurang minus 5 dikali 8 sama dengan 4. CZ sama dengan AX dikali BY dikurang AY dikali BX sama dengan minus 5 dikali minus 6 dikurang 4 dikali 3 sama dengan minus 18. Jawabnya hingga hasilnya A dikali B sama dengan minus 4, 4, dan minus 18. Sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih.